Oke, Kita mulai. Haleluya. Kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan Engkau setia. Selamanya kau setia. Tiada yang dapat, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan Engkau setia. Tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan Engkau setia. Selamanya kau setia. Selamanya kau setia.
selamanya kau setia. Oh, kau setia selamanya. Oh, terima kasih buat kesetiaanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaanmu. Bab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuat. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Kami tundukkan hati dan pikiran kami sepenuhnya kepadamu. Silakan Tuhan kembali boleh memenuhi kami dengan pikiran-pikiran-Mu Tuhan. Karena memang Engkau memenuhi segala sesuatu. Sehingga apa yang timbul dalam pikiran kami, biarlah kiranya kebenaran. Kami terus menundukkan hati kami kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mentahirkan kami semua dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Ya, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah semua? Salam keluarga Yabes, tadi sudah ya. Shalom keluarga Glory. Ini sudah ya? Baik, itu Tuhan. Oke, ada yang mau sharing pagi ini?
Haleluya, pagi ini luar biasa. Bisa terlambat. Haleluya. Baik, ada yang mau sharing? Pak Twin mau sharing kah? Tidak ya. Baik, saya share screen ya. Ini mouse-nya ini agak gimana gitu. Sekali klik jadi 2 kali. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini dia. Semua ini dicapai melalui iman dari sini ya. Iman hanya diperoleh melalui pemurnian. Dan tanpa pemurnian, iman tidak dapat berkembang. Apa maksud kata iman? Iman adalah kepercayaan sejati dan hati yang tulus yang harus manusia miliki ketika mereka tidak bisa melihat atau menyentuh sesuatu. Ketika pekerjaan Tuhan tidak sesuai dengan gagasan manusia. Ketika itu di luar jangkauan manusia. Perhatikan saudara, kata iman itu sekarang itu lebih mendalam. Jadi kalau dulu saudara iman itu kayak mau memperoleh sesuatu untuk melakukan hal-hal supranatural. Nah, jadi karena perkembangannya sekarang itu bukan lagi ke arah itu, jadi hal-hal supranatural itu dulu kayak pekerjaan Tuhan untuk membawa seseorang itu untuk datang kepada Tuhan gitu. Oke, tapi sekarang ini pekerjaannya sudah berbeda gitu. Dulu kita memang saudara melihat hal-hal supranatural. Jadi makanya banyak juga orang akan mengalami juga hal-hal itu dulu. Walaupun sebetulnya menurut zaman Tuhan sudah di zaman yang baru gitu. Makanya waktu di zaman Tuhan Yesus, makanya sampai sekarang pun yang zaman Taurat kan tetap jalan gitu. Ya kan? Mereka kan tetap juga mempersembahkan korban sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini kerinduan mereka untuk mendirikan bait suci yang ketiga itu kan. Tapi sudah diwanti-wanti kalau itu sudah terbangun, sudahlah terjadi perang dunia ketiga. Itu yang ada di pikiran orang. Kan apa yang di pikiran orang itu, kan itu yang akan terjadi gitu. Kan karena ketegaran hati orang Israel itu, makanya Tuhan sampai nasihati, kalau itu terjadi pada hari Sabat, berdoalah supaya itu tidak terjadi pada hari Sabat. Kan apa yang dia nubuatkan, nanti tidak ada satupun batu yang akan berdiri di atasnya mengenai bait suci yang kedua itu kan. Nah, jadi ketika diruntuhkan, makanya terjadi kan mereka penganiayaan itu sebetulnya hal yang luar biasa. Nah, jadi saudara, ketika sama dengan sekarang gitu, ya. Jadi ketika kita ada di zaman yang baru ini, tetapkan apa yang namanya di zaman anugerah itu kan tetap mereka yang tetap tinggal di zaman anugerah kan tetap terus seperti itu. Sampai nanti dia menerima. Sampai melihat kedatangan Tuhan yang kedua. Maksudnya, sampai melihat penampakan Tuhan yang kedua ini. Sampai seperti perempuan Samaria itu yang mengatakan kepada orang Samaria itu, aku ada lihat di sana. Mungkinkah dia Mesias itu kan kayak gitu. Jadi dari nanti kesaksian kita ini kan, dari kesaksian kita, pengalaman kita ini loh, pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan ini kan, pengalaman berjumpa dengan Tuhan ini kan nggak bisa kita ini kan nggak bisa secara teori atau doktrin kan gitu kan harus kita alami. Nah,
Jadi sekarang iman yang sekarang diceritakan ke sini ini, sekarang ini menjadi berbeda. Kata-katanya menjadi berbeda. Kalau di Ibrani kan itu yang selalu diingat orang. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu. Nah, jadi lihat di sini dikatakan iman adalah kepercayaan yang sejati dan hati yang tulus yang harus manusia miliki. Hati yang tulus ini, saudara. Jadi melalui proses pemurnian yang kita alami sampai rasanya kita itu udahlah Tuhan gitu. Nah gitu ya. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku tidak tahu nih mengubah hidupku. Tapi firman-Mu berkata bla 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 gitu. Kita ingat semua firman. Firman itulah yang memurnikan kita sebetulnya, bukan penderitaannya. Ya. Jadi akan ada orang yang menderita, sangat menderita gitu. Melayani itu, melakukan ini, ada itu. Tapi hatinya ini loh gak jadi tulus, gak jadi murni gitu loh. Tidak bisa menerima apa saja yang terjadi dalam hidupnya sebagai pengaturan Tuhan gitu loh. Masih terus menyalahkan, kalau aku anakmu kenapa engkau begini, kenapa begini. Nah itu dia. Sampai orang itu benar-benar menyadari gitu. Kan seperti saya katakan, untuk keluar dari masalah penghidupan yang saya sebutkan gitu. Kan ketika saya bilang sama Tuhan, ketika dia suruh 2011, udah kamu tinggalkan pekerjaanmu ini. Kamu harus kembali full time gitu. Kan itu kan sulit memang bagi pikiran manusia. Tapi pada waktu itu saudara, memang job sudah sangat sepi sekali saudara. Disitulah pertama kali di akhir tahunnya itu saya ikut retreat. Itu pertama kali saya nggak punya uang gitu. Sehingga makan pun di sana itu makan di apa? Ketika jamuan makannya itu kan makan siang gitu kan, makan apa gitu ya. Teringat gitu ya. Atau istri saya tanya, Papi bisa makan ya katanya gitu. Jadi kan di masa-masa yang gimana, wah nggak ada uang sama sekali gitu loh. Ya gimana yang tinggal di sini juga istri saya dan anak-anak gitu. Nah, jadi waktu itu kan saya bilang kan, ya Tuhan aku nggak tahu gimana caranya gitu. Itu kan untuk melakukan setiap hal yang dia katakan kepada saya itu butuh apa ya? Butuh kerendahan hati gitu. Itu dihancurkan gitu. Ketika memulai itu memang awal-awal saudara saya mulai melayani orang gitu kan. Dari situ saya hidup gitu kan. Sambil ini juga jualan gitu. Kadang-kadang ada juga kerjaan sekali-sekali saya kerjakan gitu. Ketika lewat dari masa sakit itu kan. Saat itu Tuhan bilang, kamu harus menerima dari mana kamu melayani gitu. Wah, itu butuh. Lama juga saudara saya butuh bergumul dalam hati saya saudara. Untuk mengatakan kepada para pelayan-pelayan Tuhan di sini gitu. Untuk mengatakan kepada mereka, kalian kumpul gitu. Nah selanjutnya ketika saya melihat itu semua. Nah disitulah saudara prosesnya. Awalnya kan aduh gimana gitu ya. Cuman saudara ya saya lakukan aja gitu. Kan kalau menurut logika mana lah mungkin saudara bisa saudara. Wong jelas kok jalan-jalan yang kita lewati gitu. Hanya cukup bayar ruko gitu. Mana lah mungkin gitu. Tapi ternyata hal yang kita pikir apa ya? Hal yang kita pikir gak mungkin gitu. Kok bisa ya? Kita benar-benar melihat perbuatan Tuhan sampai dengan hari ini, saudara. Dalam diri kita juga bukan hanya dalam hal misalnya kita dipelihara seperti itu ya. Dalam banyak hal gitu. Dalam perubahan diri kita pun terjadi. Kita ini gak bisa berubah. Kita ini rusak gitu.
Walaupun kita punya tekad untuk berubah, gak bisa, gak cukup hanya itu. Benar-benar kita mesti datang sama Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Marilah kepadaku gitu. Apakah gampang? Gak juga. Tapi saya berani melakukannya untuk datang duduk diam. Seperti yang saya katakan sama saudara. Apa yang saya katakan itu ya seperti itulah yang saya lakukan gitu. Duduk diam gitu. Ya duduk aja. Kadang ketidur gitu. Jadi kalau dikatakan kemarin kita ratapan itu, baiklah seorang laki-laki dengan rela menanggung apa yang harus dia tanggung. Apa namanya? Membaringkan, menaruhkan mukanya sampai ke tanah gitu. Sampai ke debu gitu. Ya kira-kira seperti itu saudara. Untuk bisa mengatakan kepada saudara, persekutuan saya dengan Tuhan memang seperti itu adanya persekutuan saya gitu. Nyata kayak gitu. Jadi bukan dengar audible. Audible itu supranatural saudara. Bukan melihat penglihatan dengan jelas. Walaupun saya katakan kepada saudara, misalnya saya melihat Tuhan datang, itu ya seperti imajinasi saudara. Iya. Tapi ketika saya berani mengatakannya, maka hal itu menjadi nyata dan menjadi berkat bagi saudara. Jadi kemana-mana saya cerita, saya pergi gitu, saya ceritakan pengalaman itu. Jadi dari semua hal-hal yang kita lewati kan dimurnikan gitu. Jadi iman itu dimurnikan, membuat kita memiliki hati yang tulus tadi yang dikatakan di sini, saudara. Perhatikan itu dalam diri saudara ya. Jadi ketika saya ceritakan masalah rumah, ketika saya udahlah tuh kan udah, kalau ini terakhir. Memang itu saya katakan di hadapan Tuhan. Dan ketika saya katakan kepada saudara, bukankah Tuhan mendengarnya? Tahu nggak saudara? Begitu saya serahkan itu saudara. Sudah. Jadi rasa kepemilikan di hati ini, rasa kepemilikan yang kuat tentang rumah itu hilang. Gitu. Ya. Tetapi apakah Tuhan membutuhkan itu? Tidak ternyata. Ya. Ya. Karena apa? Yang diinginkan dari Tuhan dari hati saya adalah jangan melekat hatimu kepada apapun di dunia ini. Ya. Seperti itu juga saudara, usaha saya ingin membuat supaya semua kita ini benar-benar hidup dalam Tuhan. Saya kan gagal kan? Kan terus saya renungkan saudara, Tuhan. Apa sih kira-kira salah saya ya? Saya selalu begitu. Ketika teman-teman di ibadah keluar, ketika rasanya pelayanan ini rasanya tidak tumbuh-tumbuh gitu ya. Orang lain kayaknya, aduh, kalau lihat ini, tapi rasanya kok, ini kok jemaatnya bisa bertahan kayak gitu. Seandainya kalau saya seperti itu di sini, wah mungkin udah lama ini kosong gitu. Kalau saya bandingkan diri saya dengan teman-teman saya satu pelayanan gitu, sama-sama gembala gitu. Saya terus renungkan gitu. Tuhan, bukankah tujuan saya supaya semua orang hidup di dalam Engkau Tuhan gitu. Ternyata itu kan usaha saya kan. Baik kan usaha saya. Nah, jadi saudara ketika Tuhan melihat hati itu terus saudara, itu kan perenungan. Ketika saya mengatakan kepada saudara terus gitu, Tuhan ada di antara kita. Perkataan itu jadi saudara. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan ada di antara kita, Dia mengetuk pintu hati kita, saya buka hati saya. Ketika saya bawa diri saya kepada perenungan, kalau ternyata memang Tuhan dalam hidup saya, bahkan saya bisa bayangkan ketika dikatakan Dia berinkarnasi dalam daging, itu nggak ada saya baca di sini, saudara.
Saya ngomong aja kayak gitu. Ketika saya bayangkan Tuhan itu adalah firman gitu, saya renungkan. Ya, jadi apa yang timbul itu saya munculkan gitu di hadapan Tuhan. Lalu saya bicara sama saudara. Kan itu kan di luar ini saudara. Itu tak ada orang yang ceritakan sedetail itu kepada saya. Nggak ada saya baca itu. Saya sudah meninggalkan bacaan-bacaan saya yang lain. Nggak ada. Bahkan setelah saya baca firman kayak gini gitu, nanti saya diam, saya renungkan gitu. Itu ada saja hal-hal yang baru yang terlintas dalam pikiran saya. Lalu coba saya katakan sama saudara. Karena kan dia sudah bilang, jangan takut Parlin. Katakan aja. Gitu. Spontan semua saudara. Saya tidak mempedulikan antara salah dan benar gitu. Betul atau salah gitu. Saya nggak peduli gitu. Saya ngomong aja. Tapi belakangan saudara baru saya tahu. Oh itu Tuhan gitu yang sedang bicara gitu. Karena apa? Karena kita menundukkan diri kita saudara. Itu hati yang tulus itu saudara. Kita belajar gini. Kita belajar yakin. Bukankah Tuhan ada dalam hidup saya? Bukankah Tuhan hidup dalam saya? Bukankah daging saya ini sudah ditebus oleh Tuhan? Kan saya hanya mempercayai firman-Nya. Dia bilang aku tinggal dalam Tuhan. Ya aku tinggal dalam Tuhan. Saya katakan itu. Dia tinggal dalam saya katakan itu. Ketika pertama kali saya berani membuat mujizat itu, ketika full time gitu, saya meninggalkan pekerjaan saya. Kan yang harus saya lakukan adalah bagaimana melayani orang, nanti dari situ saudara berkat mengalir gitu kan. Ketika saya mendoakan orang, kan cuma simpel saudara iman saya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku yang sekarang ku jalani adalah hidup oleh iman. Saya cuman punya satu ayat itu. Untuk mendoakan orang. Ketika saya datang satu tempat orang berkumpul gitu. Ketika saya pergi ke Sibolga gitu. Orang membawa orang-orang sakit gitu. Dan bisa mendoakan orang itu dengan tenang gitu. Dan mereka rata-rata mengalami mujizat. Sehingga gereja yang tadinya saya pikir saya hanya melayani itu yang pendetanya meninggal itu saudara. Tahu saudara, ketika memberkati itu bukan level gereja di kampung saudara. Saya ingat itu saudara. Iya. Terus jalani saudara. Dimurnikan terus. Ketika rasanya kita nggak punya apa-apa, terus saudara pelayani jalan gitu. Ketika anak saya mau kuliah, bisa juga kuliah. Barengan lagi dengan pulang kampung gitu. Gimana caranya itu semua? Ya. Aneh bin ajaib. Ongkosnya bukan kayak pulang ke Medan, saudara. Ya. Berapa orang kami yang pulang? 9 orang kan? 10 sama siapa? Oh iya. Gimana, saudara? Nah, jadi saudara, iman hanya diperoleh melalui pemurnian. Dari firman yang kita dengar, kita makan, kita terapkan, baru menjadi kebenaran. Kebenaran yang kita alami. Kebenaran tidak akan jadi apa-apa dalam diri kita kalau kita tidak menerapkannya. Kalau kita terus hanya bilang gini, oh lihat burung-burung di udara, aku pelihara. Kalau tidak kita terapkan, seperti saya katakan saudara, untuk memperoleh pemeliharaan Tuhan tidak dibutuhkan iman, cukup dibutuhkan, jangan kamu khawatir. Saya berani mengatakan itu saudara, walaupun orang tentang saya.
Walaupun mereka dengan hebat menunjukkan ayat-ayat, berbagai macam ayat gitu. Tapi itu yang saya alami gitu. Dan terlalu terbukti. Karena apa? Dia bilang sama saya, bisakah kamu datang kepadaku tanpa membawa masalahmu? Itu kan perkataan yang baru, saudara. Bagi saya gitu. Kalau yang saya pelajari selama ini, kita harus ini, memperkatakanlah, memanggil berkatlah, sudah semua kita lakukan. Meniru guru kita dulu. Mengelilingi meja mungkin gitu kan. Karena dulu dia ikuti iman daripada Smith Wigglesworth itu. Apakah berhasil bagi saya? Tidak lagi. Tapi ketika dalam keadaan terdesak, kan sudah terdesak pada waktu itu, saudara. Mau gimana lagi? Kita diusir dari ruko kita karena kita tidak bayar. Rumah yang saya tempati sudah gak bisa bayar berapa bulan. Bisakah kamu datang kepadaku tanpa bawa masalahmu? Ya. Apakah saya dengar itu audible? Tidak. Tapi itu saya dengar di hati saya. Tapi saya mempercayai kalau itu Tuhan. Gitu loh. Saya seperti apa? Saya berbicara gitu. Oke, gitu. Gitu ya. Oke. Saya memang buang semua dari pikiran saya. Iya, itu nyata sekali, saudara. Saya buang semua itu. Dari situlah, saudara, saya terus yakin. Terus iman saya bertumbuh. Jadi ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu lagi, saya cukup datang. Dan menenangkan hati saya. Tapi berikutnya, saya datang kepada Tuhan bukan lagi karena menghadapi tekanan-tekanan atau masalah yang menghimpit, bukan. Dalam keadaan saya itu gak berbuat apa-apa, rasanya anteng-anteng aja, saya tetap datang sama Tuhan. Ya. Dari dalam keadaan baik-baik aja gitu. Saya datang benar-benar seperti dulu ketika saya terdesak gitu. Iya, benar-benar datang gitu. Dan setiap kali datang itu, saudara, selalu saja ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan dalam pikiran saya. Jadi di situ, saudara, saya komunikasi langsung. Oh gitu ya. Kadang-kadang terhenti pembicaraan gitu. Saya diam lagi gitu. Ketika nggak ada apa-apa gitu, saya baca firman Tuhan gitu. Wow, ketika baca itu berbeda dengan yang tadi. Itu firman yang saya baca itu seperti hidup gitu. Benar-benar, saudara. Dan apa yang kita baca dari beberapa hari ini, saudara, yang kita persekutukan itu rasanya semua yang saya alami gitu. Iya, jadi ini belum istilahnya, mungkin saya nggak tahu, saya lupa ini sudah saya baca belum gitu sebelumnya, gitu. Saya pun lupa gitu. Tapi ketika sekarang saya baca sampai sekarang, kan saya sudah katakan sama saudara, saya sengaja tidak pernah baca ini sebelumnya. Misalnya tadi malam saya tidak baca ini gitu, tidak. Kadang-kadang kan kalau pikiran kita, saya baca dulu supaya saya ngerti nanti ke arah mana nanti Tuhan bicara gitu. Ke arah mana nanti saya ini. Berkali-kali sudah setiap saya sekarang mau khotbah gitu, selalu yang saya itu kan adalah menunggu Tuhan gitu. Kadang di injury time-nya gitu. Saya benar-benar menantikan Tuhan gitu. Kalau dulu, saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasihlah satu perkataan kayak satu apa gitu. Sekarang tidak. Saya tidak memikirkan. Saya tidak terlalu membayangkan, nanti aku bicara ini, tidak lagi.
Jadi ketika datang kepada Tuhan, bukan harus, memang di level awal kita bisa seperti itu ya. Tapi sekarang saudara, tidak harus memikirkan apa yang mau saya katakan. Supaya firman Tuhan itu spontan gitu loh. Supaya nyata kalau Tuhan yang sedang ngajari kita gitu. Iya. Kalau terbukti kalau Tuhan itu selalu baru setiap hari, itu kan butuh iman saudara. Iya. Untuk kita boleh mengalami satu hal yang baru setiap hari, apakah itu nggak butuh iman? Butuh iman saudara. Apakah benar kita setiap hari? Benar kok. Kenapa kita bersemangat setiap hari? Walaupun rasanya misalnya, wah kadang istirahat yang kurang sekali gitu. Walaupun rasanya berat sekali. Kadang-kadang saya mohon dalam hati saya, Tuhan dalam keadaan berat kayak gini, jangan sampai ketika lagi bicara itu bisa tertidur gitu. Gimana? Apa enggak lucu sekali sudah lagi bicara bisa tidur gitu. Kalau mendengarkan tertidur kan wajar lah gitu, lumrah. Tapi kalau lagi bicara tertidur gimana? Tiba-tiba saja saudara ketika bicara itu ada kesegaran di dalam tubuh saya gitu. Iya. Kalau pikir-pikir hal yang dulu gitu ya, ketika saya lihat kondisi tubuh saya misalnya gitu, wah kadang berat gitu ya badan ini gitu. Iya bang berat. Tapi setiap kali nyampaikan firman, saudara, aliran-aliran air hidup itu mengalir saudara. Ya. Jadi sampai kayak nggak ini, menerima saja keadaan apa saja yang terjadi dalam diri saya gitu. Sambil dari semua hal-hal itu saudara, jadi dari semua hal-hal yang saya hadapi, misalnya saya nonton YouTube lah, inilah, itulah. Jadi saya dikasih kebebasan gitu. Ketika lihat itu, masih ada hobi saya gitu ya. Hobi saya menonton pertandingan-pertandingan ini ya, ulala apalah gitu ya. Atau yang kalau sekarang debat gitu kan. Saya masih suka dengerin gitu kan. Lihatin. Yang lucunya sering kalau saya dengerin itu gitu ya. Itu sampai kayak mendengarkan firman gitu loh. Saya kayak mendengarkan orang khotbah gitu loh. Iya, saya dengarkan omongan orang. Jadi bisa mendengarkan perkataan orang. Karena gini, sekarang yakin Tuhan itu bisa berbicara melalui siapapun. Karena pikiran saya, Tuhan ada dalam segala sesuatu. Saya nggak takut mendengarkan Anies bicara gitu ya. Sekarang juga saya gini, saya bilang sama Tuhan, kayak debat tadi malam itu ya, kan habis kita ini kan saya lihat debatnya. Itu dari Najwa Shihab itu kan. Nonton bareng mereka gitu. Kan setelah debat itu kan ditelepon langsung ininya si wakil-wakilnya yang ditelepon sih setelah selesai gitu. Itu saudara saya benar-benar ini saudara. Memang saudara kalau lihat itu ya, kalau mau jujur gitu ya, siapapun ya, kalau hati mereka tulus gitu ya, pasti melihat Anies itu menang saudara. Kata-kata itu hebat sekali. Iya. Di situ benar-benar saudara, kan Tuhan bilang sebelumnya, saya lupa ya, saya baca di bagian yang lain dia bilang, kamu perlu meningkatkan pengetahuanmu gitu. Jadi kalau suatu saat kita bisa bicara, kita ketemu dengan orang, ketika nanti orang apa ya, misalnya lah saya ketemu dengan siapa orang-orang penting gitu. Kalau saya tidak punya pengetahuan yang sedang berkembang gitu, apa yang mau saya katakan gitu, bahasa bisa nggak nyambung gitu. Jadi dari situlah saudara. Jadi dari setiap keadaan yang kita hadapi gitu ya, apa saja,
tingkatkan di situ gitu. Ketika masih diizinkan kerja, udah kerjain aja dengan serius. Sampai pada akhirnya saudara, orang-orang yang, jadi untuk memenangkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang licik, untuk menaklukkan mereka, untuk bisa kita mesti berjumpa dengan mereka. Kita kan mesti mesti dipertemukan dengan mereka, untuk mereka mendengarkan perkataan kita. Untuk orang melihat Tuhan kan harus melihat kita, kan gitu ceritanya. Entah siapapun kita ini gitu loh. Tapi kan ketika dia pilih kita kan sudah tahu bahwa setiap orang yang akan melihat kita akan melihat Tuhan. Tapi nggak perlu kita bilang seperti itu. Biar nanti seperti perempuan Samaria itu yang memutuskan. Kan perempuan Samaria itu yang memutuskan kan. Dan orang-orang yang mendengarkan perempuan Samaria itu kan yang memutuskan. Sekarang kami percaya, tapi bukan lagi karena perkataanmu, tapi karena kami sudah melihat sendiri. Kan itu kan. Tapi yang pertama mereka lihat sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus siapa? Perempuan Samaria kan. Kan itu yang membuat mereka tertarik datang kepada Tuhan kan. Karena perempuan Samaria ini berubah. Dari raut mukanya berubah. Jadi setiap orang saudara, setiap manusia itu, mereka itu sebetulnya mencari penasaran. Mereka mencari kebenaran. Mereka mulai kritis dengan kitab-kitab mereka. Kalau saudara ikuti Buya Sakur gitu ya, dia berani ngomong. Iya, saya hanya kutip dari perkataan dia ya. Dia bilang gini tentang Isra Mi'raj itu. Dari mana itu hal supranatural? Dari mana kita tahu katanya? Apakah ketika dia berangkat itu, adakah manusia yang menyambut dia? Adakah orang yang menyambut dia sehingga menyaksikan ketika dia balik lagi? Adakah orang yang menerima dia sehingga dia bisa ceritakan? Kan itu hanya cerita dia. Dari mana kita tahu? Beda dengan Musa, dia bilang. Beda dengan Musa. Ada bangsa Israel yang melihat dengan jelas di situ, gitu, menyaksikan semuanya. Isra Mi'raj itu ada nggak? Nggak ada. Jadi kita mesti kritis dengan apa yang kita dengar. Dia bilang seperti itu. Apa artinya, saudara? Dengan diam-diam, Tuhan yang tidak dilihat manusia itu melakukan pekerjaannya di dalam pikiran orang. Ketika orang tulus, terbukti firman Tuhan mengatakan ketika orang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Oh, bukan Tuhan lagi, bukan sekedar namanya Allahu Akbar, bukan sekedar namanya Yesus, namanya Yahweh. Oh, mulai jadi Nabolon, bukan. Bukan sekedar namanya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan. Ketika mereka terus mau memiliki hati yang suci, ketika mereka sujud, ketika mereka tahajud, ya, mereka mendengarkan ilham. Oh, saudara pikir bagaimana memimpin pondok pesantren yang besar? Kan mereka pada tinggal di sana, santri-santrinya, saudara. Adakah gereja seperti itu? Tak ada kan? Jauh ketinggal saudara kita. Tapi apakah itu karena mereka? Bukan, itu pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi ketika nanti firman Tuhan ini sampai, ketika kita bicara, orang gak lihat kita lagi, kita pendeta atau tidak. Misalnya ketika orang tahu saya pendeta. Kan ketika yang saya bilang saya ke Padang itu, dia tahu saya pendeta. Ya. Tapi apa dia alergi? Tidak. Kenapa? Ketika saya berkata-kata,
dia menemukan Tuhannya. Ketika saya bilang, anggap kamu sekarang sudah sholat gitu, tahajud. Ya, anggap sekarang gitu. Sekarang ibaratnya kamu sedang merenung. Oke, coba ikuti doa saya bilang. Sesuai dengan caramu gitu. Ya Allah, aku sangat membutuhkan Engkau. Tolong aku ya Allah. Aku percaya Engkau mengasihi aku ya Allah. Tiba-tiba dia nangis gitu. Pak, saya merasa seperti Allah ada di sini gitu. Itu spontan semua, saudara. Gak ada orang ngajarin sama saya kayak gitu. Saya hanya melakukan apa saja yang timbul dalam hati saya. Saya sudah bilang gak takut mau ketemu sama siapapun gitu. Tapi sekarang saudara, Tuhan persiapkan kita. Jadi mana saja kita. Udah. Ketika ketemu dengan orang, saudara mesti dengan tenang melihat bagaimana Tuhan memakai dirimu untuk menyatakan dirinya Tuhan itu. Kasihnya, hikmatnya. Supaya orang itu lo bisa merasakan ada Tuhan loh. Ada Tuhan di muka bumi ini. Kalau saudara lihat kemarin respon ibu-ibu itu, kalau saudara lihat dari raut wajah mereka ketika mereka mendengarkan saya bicara itu, saudara, itu mereka benar-benar, saudara, dari tatapan matanya saya benar-benar melihat bagaimana mereka itu dikuatkan gitu. Seperti mereka berjumpa dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Dan saya boleh merasakan Pak Pendetanya juga seperti itu, saudara. Nah, jadi seperti itu, saudara, yang kita lihat. Jadi saya ketika melihat itu, saudara, oh enggak seperti dulu lagi hebat. Apa gitu, enggak. Jadi begitu ada muncul kesombongan kayak gitu, jadi setiap kali ketika datang kayak gitu, saya datang lagi sama Tuhan gitu. Tadinya kan sebelum khotbah itu kan, sebelum ini tampil gitu, gimana ya? Saya bisa bicara nggak ya? Gimana ya? Gimana kan gitu kan. Tapi sesudah selesai kan biasanya kan lega gitu. Tapi waktu lega itu, di situ kita perlu datang lagi sama Tuhan. Makanya kan dikatakan, siapakah di antara kamu kalau ada hambanya itu pergi ke ladang, lalu dia pulang, apakah kamu sediakan dia makanan? Enggak kan? Kamu akan bilang sama dia, oh kamu sudah pulang ya? Itu adatnya dulu ya. Sekarang, buatkan aku makanan. Kan gitu kan? Seperti itulah kita. Selalu menyediakan diri, tahu diri loh. Jadi walaupun kita ini anak gitu, nggak boleh semau kita pakai pikiran kita ini anak. Makanya Yesus pun belajar taat. Sekalipun dia adalah anak. Dia nggak egois. Dia nggak mikirin, gimana sih bapak ini? Masa sih aku harus naik ke atas kayu salib? Dia nggak terus bertengkar dengan bapaknya. Tapi dia bilang, tetapi kehendakmu lah yang jadi, Bapak. Ya. Kita terus seperti itu. Ketika kita punya gagasan, ini lakukan, itu lakukan, ini lakukan, itu gitu. Ketika kita dikasih tempat ini, oh bayangan kita, wow, sudah. Tenang aja. Kita masih tetap bisa menjaga hati kita. Disitulah saudara kita melihat, makin hari kita melihat pekerjaan Tuhan itu makin kita tahu, saudara. Kadang-kadang kita tahu sendiri apa yang perlu kita bicarakan, apa yang tidak. Itu butuh latihan, itu butuh pemurnian. Tapi sekalipun kita salah dalam hal itu, tetap, saudara, Tuhan itu sudah tanggung. Iya. Jadi walaupun rasanya kita ini kayak hamba gitu ya,
Tapi dalam hal kita bertindak, kita itu bebas, saudara. Jadi kayak kita itu apa ya, belajar sendiri sebetulnya. Kayak kita belajar sendiri. Dia nggak gini, dia nggak bicarakan semua A, B, C, D gitu. Enggak. Apa yang timbul dalam hatimu gitu loh. Jadi nggak melulu, kalau dulu kan Musa itu langsung. Itu pewahyuan gitu, langsung loh. Itu roh. Tapi sekarang pikiran kita ini loh lah yang langsung loh ini. Pikiran kita ini. Kita berani melakukan apa saja. Lalu kita mulai melihat. Ketika di satu sisi, ketika dalam perenungan kita, dia terangkan sesuatu. Lalu dengan menerangkan itu, dia tunggu respon kita apa terhadap yang kita dengarkan itu. Makanya saya melihat saudara, saya bicara kepada saudara. Apa yang ini saya bicara, apa yang ini saya bicara. Oh yang kemarin itu berarti pikiran saya Tuhan. Gak perlu Tuhan jawab. Saya bisa jawab sendiri. Kalau jawaban saya itu benar atau salah, nanti Tuhan menunjukkan lagi. Disitulah artinya kita dimurnikan. Gagasan kita dimurnikan, iman kita. Disitulah kita ngerti hati kita itu sudah tulus seperti yang Tuhan maksud enggak. Disitulah nanti kita mengerti bahwa apa saja yang kita minta pasti kita dapatkan. Iya. Karena apa? Setiap kita sebetulnya diberikan akses untuk mendownload dia. Oh, dia bilang sendiri, Tuhan berinkarnasi. Itu firman. Jadi barang siapa yang percaya dengan perkataan itu akan mengalami apa itu inkarnasi Tuhan. Apa itu artinya Tuhan berinkarnasi? Apa itu artinya Tuhan menjejakkan kakinya di muka bumi ini? Apa artinya kilat memancar dari timur? Kita akan mengalami, bukan teori. Teori orang berdebat. Tapi orang yang mengalami, dia akan berhikmat. Kalau orang tidak mendengarkan dia akan diam. Tetapi ketika ada orang dia lihat, benar-benar mencari kebenaran, Tuhan berbicara kepada dia dengan terus terang. Seperti itulah dia dengan murid-muridnya. Jadi setiap kali saudara saya belajar gitu ya dari Tuhan gitu ya, sendirian gitu, saya itu selalu membayangkan gimana dulu Yesus itu bersama dengan murid-muridnya. Ya, saya selalu membayangkan gitu. Oh dulu Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Oh murid-murid. Jadi kayak peristiwa itu kayak segar gitu. Oh dulu Tuhan dia ngomong kayak gini, sesudah dia ngomong kayak gini. Dulu kayak gini ya. Iya. Perasaan hatinya dulu kayak gini ya. Kenapa saya berani melakukan hal seperti itu? Oh dia sendiri yang bilang. Kamu harus tinggal dalam aku. Dan aku dalam kamu. Oh. Percayakah saudara? Saya percaya. Karena itu firman. Engkau mesti tinggal dalam firmanku. Engkau mesti makan tubuhku. Bukankah kalau saya makan tubuhnya Tuhan, bukankah berarti Tuhan di sini? Iya enggak? Saya minum darahnya. Bukankah darahnya mengalir dalam saya? Kan harus seperti itu kan logika sederhananya. Oh kalau orang-orang yang lain yang hebat, yang Taurat itu kan. Oh apa ini perkataan ini keras kan kayak gitu. Nggak sanggup kami dengarnya. Mungkin banyak di antara orang lain yang apa ya
ketika merenungkan itu, ketika mendengarkan perkataan itu sambil lalu saja. Tapi saya terus mengucapkannya. Saya terus mempercayainya. Oh ya, disitulah saudara, Tuhan bicara lagi. Tuhan sampaikan lagi kebenarannya. Bukankah aku memenuhi segala sesuatu? Bukankah aku mengetahui pikiranmu? Bukankah aku mengetahui jumlah rambutmu? Kenapa? Ya, aku pencipta. Kok bisa? Itulah bedanya aku dengan kamu. Gitu. Kamu ciptaan. Oh. Tetapi coba kamu bayangkan, kalau aku katakan kamu mesti makan tubuhku. Coba kamu pikirkan gitu. Logika kamu jalan dong. Itu maksudnya Tuhan ngomong kira-kira kayak gitu ke hati saya gitu. Jalan dong logika kamu. Bukankah setiap yang kukatakan pasti jadi? Iya kan? Dari pihak Tuhan bukankah harus jadi? Percayakah engkau akan hal itu? Itu saudara, latihan Tuhan dari sejak dia kecil itu kayak gitu saudara. Ketika mamanya bilang, kamu tahu gak kelahiranmu nak gimana? Ketika teman-temannya bilang, kamu ini kok lain, kok rambutmu keriting? Mamamu gak kayak gitu? Bapakmu gak kayak gitu? Kok kamu beda? Kok kamu hitam? Ketika dia kan baru mengetahui, anak-anak gak langsung dia kayak dewasa saudara. Jadi jangan pikirkan ketika dia kecil itu, ketika dia umur 5 tahun, jangan langsung pikirkan kayak orang dewasa. Dia harus menjalani kemanusiaan normal. Cuma ada panggilan bagi dia. Dia gak perlu menikah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hal-hal yang lain tentang Yesus, itu semua gak betul gitu. Itu pandangan orang terhadap manusia dari sudut pandang dia. Tapi yang saya katakan ini betul. Ketika dia menyadari, jadi jangan pemikiran, oh Yesus itu adalah Bapa. Makanya kan orang kan sering menghujat di situ. Masa Tuhan dilahirkan manusia kan gitu. Gak ngerti kan. Tapi saatnya kita akan jelaskan kepada mereka nantinya. Melalui firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan ini kita makan, artinya kita percayai, maka dengan sendirinya firman ini tinggal di alam bawah sadar kita. Sama seperti perkataan-perkataan yang tidak benar tinggal di alam bawah sadar kita. Dan ketika dia datang, kebenaran itu datang. Ketika kita terus makan firman itu, mempercayainya, dan kita terapkan melalui pengalaman kita. Disitulah dia mengusir segala jejak-jejak iblis dalam diri kita. Iya. Karena apa? Kita menjadi tahu kebenaran. Oh, yang ini salah. Minggat kamu dari sini. Ya. Sama seperti yang diajarkan oleh guru kita. Ketika kita harus mendengarkan perkataan-perkataan yang baru dari Tuhan. Kan semua hal-hal yang keliru yang disampaikan oleh guru kita, kan berani saya sampaikan sama saudara. Kenapa saya berani? Apakah karena saya lebih baik dari guru kita? Tidak. Tapi karena Tuhan mulai berdaulat atas hidup kita. Ya. Bagaimana dia berdaulat? Kita memberikan. Kita percaya. Kalau Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita percaya menerima keadaan kita sebagai ciptaan yang harus taat. Kita tidak boleh bilang, apa yang kamu buat sama diriku? Enggak. Terima kasih Tuhan. Jadi dengan sikap kita terus duduk di kaki Tuhan, disitulah saudara dia ngajari kita, perlahan demi perlahan.
Ya, itu proses pemurnian. Jadi bukan di penderitaannya, bukan. Kalau kayak gitu teruslah nanti kita menderita gitu. Gimana kalau kita terus menderita? Siapa yang akan percaya? Tapi ketika mereka melihat kita bersuka cita di tengah apapun yang kita alami, situ baru orang berkata, lain loh itu orang. Ketika rasanya kita itu diberkati, ini semua jadi seperti yang Tuhan katakan gitu. Ketika itu terjadi, Dia tetap menjagai hati kita rendah hati. Sehingga orang akan melihat Tuhan. Itu artinya orang melihat Tuhan, saudara, melalui diri kita. Diam-diam orang akan belajar dari kita. Ya. Diam-diam perkataan kita itu menjadi seperti firman Tuhan bagi orang-orang yang mendengarnya. Menjadi kehidupan. Kata-kata kita seperti tetesan madu di langit-langit mulut mereka. Ya, siapapun yang mendengarnya. Siapapun. Mau dia orang tua, mau dia anak-anak, mau dia orang Kristen, mau dia orang Muslim, siapapun. Kenapa? Sumbernya ini loh, dibersihkan. Gak ada roh agamawi di dalamnya. Kalau ada, pasti orang itu langsung ini, saudara, kalau masih ada itu dalam diri kita. Orang yang mendengarnya itu langsung sudah punya ada sekatan. Tapi begitu sekatan ini diambil, di sana pun terbuka. Iya. Prosesnya seperti itu. Inilah iman yang aku maksudkan ketika itu di luar jangkauan manusia. Inilah iman yang aku maksudkan. Manusia membutuhkan iman selama masa-masa sulit dan selama pemurnian. Dan iman adalah sesuatu yang diikuti oleh pemurnian. Pemurnian dan iman tidak bisa dipisahkan. Di saat kita nggak bisa melihat segala sesuatu gitu. Dengan kita begini, bukankah Tuhan ada di antara kami? Dengan mengatakan itu, saudara, maka firman itu yang baru kita ucapkan itu membuat atmosfer berbeda. Ya. Saudara, ketika kita dalam perjalanan, misalnya ketika kalau ngantar anak-anak gitu ya, apalagi kalau hujan gitu ya, itu gini-gini, saudara. Apalagi kalau mendengar kemarin ada kecelakaan yang ibu-ibu bawa 2 anak itu, saudara. Masalah ibunya meninggal itu. Aduh, saya kan bawa 2 anak gitu. Gimana kalau mereka lagi ngantuk gitu. Kan kalau kayak gini, kan terasa di motornya gitu. Kadang-kadang tuh, wah itu benar-benar saudara, karena 2 kali jatuh itu, saudara. Wah, rasa was-was gimana lagi kalau ada yang tiba-tiba sup gitu loh. Kan paling jengkel gitu kalau misalnya ada yang, aduh kita sudah lagi ini gitu ya. Tiba-tiba zzz, gitu.
Waduh, saudara, gitu. Tapi ketika merenungkan firman, saudara, sambil bawa motor itu, saudara, ketika mengingat Tuhan, wow, ada ketenangan yang luar biasa. Seperti itu, saudara. Jadi ketika kita sedang dimurnikan gitu, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang gimana rasanya gitu, seperti kita nggak lihat Tuhan gitu loh. Itu artinya dibutuhkan iman yang tulus, hati yang tulus. Ya, memang itu sengaja. Makanya Yesus mengalami ditinggalkan. Dia nggak pernah mengalami itu. Makanya dia enteng aja, saudara. Dia butuh apa aja, selalu segala sesuatu ada tersedia. Terbukti kan? Dan kita ngalami juga kok. Tapi ada masanya ketika rasanya tak melihat Tuhan. Dibutuhkan iman. Iman dan pemurnian harus jalan bareng katanya. Ya kan? Tapi dari situ kan akan timbul pengetahuan kita. Dari pengalaman kita akan timbul pengetahuan kita. Oh, kayak gitu. Ngapain aku terlalu takut gitu. Itu tadi saudara yang muncul. Setelah kita mendengarkan firman, setelah dia datang kepada kita, setelah berhari-hari dia ngajari kita. Iya. Nyata tiap hari, saudara. Nyata tiap hari. Itu kebenaran. Jadi ketika kita bicara dengan orang, orang akan tahu apakah benar kita itu punya persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Iya, saudara. Nanti orang akan berkata, Pak, gimana ya caranya punya kehidupan seperti itu? Apa rahasianya? Apakah Bapak puasa bla bla gitu? Nanti gimana caranya kita itu menjelaskan? Kita akan melihat seperti Tuhan yang menjelaskan. Kita pun kagum. Semakin hari, saudara, diri kita ini semakin semakin rela, semakin suka mempersembahkan diri kita ini kepada Tuhan, saudara. Semakin kita mengasihi Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Jadi kita ini seperti punya seorang sahabat. Walaupun Tuhan itu sama. Sama ya. Yang di hati saya dengan hati saudara. Tapi engkau bisa mengalami Tuhan itu secara pribadi. Gini. Engkau punya engkau seperti punya teman yang benar-benar itu kayak temanmu sendiri, bukan teman saya gitu loh. Kira-kira gitu loh. Iya kan? Kira-kira seperti itulah Tuhan bersama dengan engkau setiap hari. Makanya semua orang bisa mengalami dia. Ya, semua orang bisa bersekutu dengan dia. Jadi ketika dikatakan Tuhan meninggalkan kita, ada tujuannya mengatakan itu, saudara. Iya, aku akan pulang ke tempatku sehingga aku di tempatku dan engkau di tempatmu gitu. Itu karena apa? Karena memang dia itu sudah benar-benar memenuhi kita. Itulah yang dikatakan kepenuhan Bapa itu, saudara. Seperti yang diajarkan guru kita dulu. Ya, dia sudah memenuhi kita. Kenapa? Kita punya hati yang tulus. Ini yang butuhnya itu kita disempurnakan itu tiap hari gitu. Oh, jadi ketika kita menghadapi kan kehidupan ini kan akan jalan terus.
Oh, sampai berapa? Karena kan kita sedang masuk ke hidup yang kekal kok. Kita akan jalani terus kehidupan kita. Tahun berganti tahun. Oh, orang-orang masih terus membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Biarin. Ada waktunya. Ya. Akan ada kebebasan yang luar biasa. Pemerintah tidak lagi seperti di zaman kita ini. Orang akan belajar. Ya. Para menteri-menteri siapapun orang-orang penting. Itu akan digantikan dengan orang-orangnya Tuhan. Makanya anak-anak kita. Makanya saya berani punya iman anak-anak saya sekolah tinggi semua. Iya. Saya berani mengatakannya terus. Ya. Oh, bukan karena saya nggak seperti itu dulu. Enggak. Dulu pikiran saya seperti guru kita, cukuplah SMA saja gitu. Iya. Tapi saudara, ketika Tuhan datang, kalau aku mau dia sekolah tinggi anak-anakmu. Kenapa? Karena untuk menaklukkan. Karena itu dipakai Tuhan, sarana Tuhan. Untuk orang mendengarkan anak-anak kita. Kalau Daniel tidak pintar, kalau dia tidak punya hikmat yang luar biasa, maka raja tidak akan mendengarkan dia. Dia dong. Dia harus mengikuti. Makanya dia diajar dengan pengajaran daripada orang Kasdim itu, saudara. Kan dia diajarin. Orang-orang Babel itu kan mereka sekolah itu, saudara. Iya, mereka sekolah, mereka diajarin. Pelajaran-pelajaran tentang pemerintahan segala sesuatu. Diajarin hukum-hukum. Mereka harus buat hukum. Jadi termasuk Daniel itu membuat hukum-hukum di Babel itu. Karena dia ada di sana. Tapi kenapa dia bisa? Kenapa perkataan dia didengarkan? Karena mereka melihat hikmat luar biasa di dalam diri Daniel. Sehingga di zaman pemerintahan raja-raja, 4 raja yang dia temani, semua raja itu mengakui Allahnya Daniel. Oh, gak perlu mereka menjadi orang Yahudi. Tapi mereka sangat hormat kepada Allahnya Daniel. Ya. Baik, puji Tuhan, saudara. Mari kita akhiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Yang terus membawa kami dari kebenaran kepada kebenaran. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terberkati semua. Sampai ketemu.